Baik, sini saya akan jelaskan untuk saklar fiction PNP Vario lampu proyektor ya. Sebenarnya saya udah pernah ngejual juga ke orang lain, cuman sekarang versi upgradeannya ya. Karena di Vario itu biasanya standarnya dia lampunya double kan, double, dan ada beberapa juga yang watt-wattnya tinggi kayak gitu. Kalau yang kemarin saya jual itu rata-rata double, cuman wattnya rendah, biasanya pakai 0,5 mili itu untuk 2 proci, cuman kabelnya itu harus ya kualitas bagus, itu masih kuat ya. Tapi untuk sekarang saya udah ganti semuanya ya, untuk bagian kabel, output proci dan ground, terus aki, kabel aki. Nah ini kenapa saya ganti, karena takutnya ya itu dia pakai watt tinggi, dan banyak kejadian kalau watt tinggi itu tarikan gasnya itu bentok-mentok lah, suka mentok, nggak nyampe 100 km per jam karena kesedot sama aki kan, kesedot sama proji gitu kan. Nah makanya itu biasanya disebabkan oleh kabel yang kurang bagus kan ya. Kalau misalkan kalau saya sih sebenarnya sangat memperhatikan juga untuk kualitas kabel itu gitu kan. Karena ya begitulah, kalau kabel-kabel yang kurang bagus itu biasanya arusnya itu kurang bagus juga ngalirnya, meskipun ya kita nggak kelihatan secara kasat mata gitu ya. Baik, sini bagian relay ya, saya pakai songle yang bagusnya ya, karena songle itu sekarang udah banyak yang lokalnya, yang tiruannya gitu ya. Ini saya satukan untuk kabel set sama indikator high beam. Terus diodanya saya pakai dioda SMD ya, yang Scotchy. Terus dari sini itu ya seperti biasa saya tidak pakai sambungan, karena saya sudah punya soket ini panjang, kabelnya full gitu ya. Jadi tinggal di solder, terus si kabel oriannya dicabut. Nah ini kabel orian dari fictionnya, sekolah fictionnya saya cabut full sampai ke bagian-bagian solderannya ya, jadi nggak dipotong-potong gitu. Dan otomatis saya ngerakit baru kan, cuman diambil ininya doang gitu, cangkangnya doang. Terus untuk bagian sini nih, nah untuk bagian sini ini power tuh, terlihat yang ada sikring tadi, ini ke aki. Terus outputnya juga saya samain yang pakai kabel seperti ini, outputnya ke sini, nanti outputnya ke sini. Nah kemudian ini kan untuk bagian headlamp nih, kawin silang seperti ini, dan warna kabelnya saya samakan juga ya, dan begitu juga jenis kabelnya ya, ukurannya saya samakan juga. Nah kenapa saya upgrade yang seperti ini, dan kemarin kan saya pernah beli kabel, terus dikira saya itu 0,5 ya, biasanya saya beli 0,5 kan, ternyata ini 0,85 sama 1 mili ya, ini beda ya ukurannya tuh. Ini 0,785 atau 0,7, saya lupa lagi, ini 1 mili, karena ini saya sudah membandingkan sama 0,8 mili, ternyata masih gedean ini, berarti antara 1 mili ya, nggak jauh. Dan yang menariknya itu dia masih bisa masuk ke bagian skunnya, untuk bagian lubang-lubang skunnya ini dia masuk, walaupun dia pakai karet kan. Biasanya saya kurang masuk kan, biasanya ada banyak kabel lah istilahnya, banyak kabel yang kabel gede gini kan tuh, tapi dalamannya kecil, cuman bagian luarnya gede gitu. Nah ini kadang suka juga kan, tapi tembaganya juga kurang bagus kan. Nah ini kan 0,5, ini 0,5, 0,85, tapi ukuran kulitnya itu hampir sama, apalagi ini 0,85
1 mili itu gak jauh beda gitu ya. Untungnya karetnya itu, si karet ininya dia sangat fleksibel banget, kan ada beberapa jenis karetnya walaupun ori itu ya, itu ada yang keras, ada yang lembek gitu ya. Nah, jadi saya hanya di-upgrade untuk bagian kabel saja kan di sini nih. Terus untuk groundnya juga saya digedein. Nah, ini ground ya, ini ground bukan plus ya. Ini ground. Karena takutnya gitu ya. Takutnya itu groundnya kurang baik dan makanya kabelnya digedein. Ini untuk ground ke body ya. Tadinya saya mau pakai untuk di bagian sini nih, bagian min dari soket ini, cuman ya percuma juga kalau ininya kecil, keluarnya nanti besar kan, harusnya sebaliknya gitu, tapi harus cabang 2. Nah, makanya saya sepaket sama ininya karena ya saya ganti juga untuk bagian ininya gitu ya, karena kalau misalkan di sini gede tapi di sini dia masih pakai orian, itu percuma juga, kesininya kecil, harusnya kebalik kan, di sini kecil terus kesini gede. Nah, harusnya kayak gitu, tapi kan lebih bagus kalau kecil biasanya dicabang ya. Maaf, kalau kecil biasanya dicabang, maksudnya dia kecil tapi cabang 2, tapi di sininya gede gitu. Misalnya ini kecil tapi 2. Nah, ini di input utamanya harus gede, lebih gede. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, makanya ini saya samain ukuran kabelnya dan plus soket untuk bagian redam. Jadi kelebihannya juga nanti kalau misalkan si retrofit itu mau bongkar headlampnya, terus lampu utamanya bisa ditaruh gitu ya, bisa ditaruh atau kalau misalkan untung-untungan kalau misalkan dia dikasihin sama konsumennya, itu kan bisa dijual lagi tanpa harus memotong kabel lagi kan. Nah, ini tinggal disolder ke bagian proji nanti. Itu kelebihannya, karena memang jarak dari sini panjang kan untuk ke aki itu sebenarnya. Nah, itu bisa mengurangi arus yang keluar gitu dari input, harusnya itu bisa berkurang maksudnya. Semakin panjang kabel itu semakin arusnya berkurang. Silakan aja ceknya, misalkan kayak gini nih, ini kabel kurang lebih 1 km, saya dari ujung ke ujung kalau dipakai apometer dia masih bisa connect bunyi gitu. Cuman kalau misalkan dikasih beban gede, misalkan 2 ampere atau 3 ampere 5 ampere, dia gak akan nyala karena kebuang di jalan gitu, karena saking panjangnya. Nah, hal seperti itu harus saya perhatikan juga ya, semacam kayak gitu. Jadi makanya saya ganti yang lebih besar kalau misalkan si kabelnya itu panjang. Jadi kalau misalkan ya sejengkal sih nggak masalah, 0,5 juga gitu. Tapi ya kerasanya kayak gitu setahu saya. Tapi ya yang udah pengalaman mungkin yang lebih tahu mungkin bisa share juga kan. Oke, sekian, terima kasih.